Oke, sahabat penghobi tanaman anggur. Hari ini saya masih berada di kebun saya ya. Ini di kebun 3. Hari ini saya mau membongkar rahasia ya, perawatan anggur sehingga bisa menghasilkan buah yang maksimal ya, buah yang lebat seperti yang tampak di video ini. Ini adalah kebun saya ya, kebun 3 yang saya bangun untuk skala produksi dan juga untuk skala edukasi ya. Di sini kita sama-sama bisa belajar budidaya tanaman anggur. Jadi hari ini saya akan membongkar rahasia mengapa anggur-anggur ini ya berbuah dan berbuah sangat lebat. Perlu saya sampaikan dulu bahwa di sini ada beberapa varian ya, varian transfigurasi, Jupiter, Everest, Tamaki, dan Angelica. Ada 5 varian. Dan di depan saya ini adalah varian transfigurasi ya. Ini deret transfigurasi. Dan di sini kita lihat dulu ya. Ini deret Jupiter ya. Kemudian di sini ini deret Everest, Tamaki, dan Angelica. Di ujung sana ya, itu ada Tamaki dan Angelica. Nah, mengapa saya ingin membagikan bagaimana saya merawat anggur di kebun ini? Karena kita tahu semua bahwa banyak yang menganggap perawatan anggur itu sangatlah susah ya, rumit ya. Padahal sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita lakukan dengan hati yang senang ya, perawatan anggur ini sangatlah mudah dan bisa menghasilkan buah yang sangat banyak. Nah, bagaimana rahasianya? Yang pertama saya ingin sampaikan kepada sahabat ya, bahwa rahasia dari budidaya anggur di tempat saya yang pertama adalah media tanam. Media tanam kita pastikan porus. Nah, kandungannya apa? Kandungannya 1, sekam bakar, 2, sekam lapuk ya, 3, kuhe kambing, 4, humus bambu ya, humus bambu. Nah, itu komposisi utama. Kemudian kita tambahi kapur dolomit, TSP, furadan ya. Untuk perbandingan komposisi utama itu adalah 1:1:1. Nah, jadi semuanya 1:1. Sehingga media tanam itu porus dan harus kita fermentasi minimal 1 bulan dengan M4 pertanian dan juga dengan air gula. Nah, kita sambil berjalan. Kemudian yang kedua, pemilihan bibit. Bibit yang baik itu minimal 7 daun. 7 daun sudah berkeluar sulur dan pucuk aktif. Nah, ini saya masih berada di deret transfigurasi ya. Terus setelah bibit, kita akan membuat lubang tanam minimal 50x50. Tetapi alangkah baiknya sebelum membuat lubang tanam kita buat bedengan dulu ya. Tidak harus pakai bataku seperti ini ya. Kita bedengkan saja dengan cangkul ya. Yang penting dia berbentuk bedengan, artinya posisi air drainase itu ada, nanti tidak menggenang di lubang tanam. Itu yang penting sebenarnya. Nah, setelah itu kita buat lubang tanam 50x50. Isi dengan media tanam yang sudah siap pakai ya, sudah fermentasi. Kemudian alangkah baiknya kita tanam dalam greenhouse.
Kenapa harus pakai greenhouse? Nah, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa pakai greenhouse itu sebenarnya agar anggur-anggur kita lebih sedikit risiko terkena hama. Itu ya sebenarnya. Kemudian di sisi lain, di saat pembuahan kapanpun bisa kita lakukan, baik musim hujan maupun musim panas. Seandainya kita tidak memakai greenhouse, menanam dengan skala banyak, secara otomatis pada saat musim hujan rawan gagal panen. Nah, ini transfigurasi, tandannya panjang ya. Tandannya panjang, estimasi satu tandan ini 1 kilo ya. Jadi itu sampai pada tanam pada greenhouse. Ini sekarang kita berada di deret Jupiter ya. Di deret Jupiter ini sudah juga memasuki masa presien. Setelah kita lubang tanam dibuat, lalu kita isi media tanam, kemudian kita tanam anggur kita ya, bibitnya. Mengenai sistem rambatan, kita sesuaikan aja dengan keinginan kita, mau sistem para-para atau mau sistem teralis. Itu kondisional aja. Nah, setelah 2 minggu ditanam, anggur-anggur kita perkenalkan dengan pupuk. Nah, pupuk yang saya kenalkan biasanya NPK 16, Saprodap, magnesium sulfat, dan asam humat untuk pupuk kimia. Sedangkan untuk pupuk POC saya menggunakan POC air cucian beras. Nah, ini kita berada di deret Jupiter. Jupiter ini 1 deret ya, karena memang banyak peminat Jupiter ini, sehingga kita tanam 1 deret. Nah, setelah dikenalkan, nanti untuk pupuk vegetatif kita kenalkan dengan dosis rendah dulu ya, mungkin 1/4 dosis normal. Nah, bagaimana dengan dosis normal? Dosis normal biasanya saya pakai NPK 16 1 sendok, Saprodap 1 sendok, magnesium sulfat setengah sendok, asam humat setengah sendok untuk 5-10 liter air. Ya, sekali lagi untuk 5-10 liter air. Nah, jadi tidak banyak ya pupuknya. Nah, itu kita lakukan sampai pohon ini siap untuk dimasukkan pupuk generatif. Pada usia berapa? Tidak tergantung usia ya. Kalau memang sudah batang tersier sebesar pensil dan berwarna coklat, itu siap untuk dimasukkan pupuk pembuahan. Lalu pupuk pembuahannya apa yang saya pakai? Nah, ini yang penting ya. Ini yang sering ditanyakan oleh sahabat. Pupuk pembuahan yang saya pakai di sini adalah NPK Grower, kemudian MKP. Nah, itu. Kemudian 2 minggu sekali saya selingi dengan magnesium sulfat. Jadi pupuk utamanya adalah NPK Grower dan MKP. Nah, dosisnya berapa? MKP 1 sendok makan, NPK Grower 1 sendok makan untuk 5-10 liter air. Sekali lagi, NPK Grower 1 sendok makan, MKP 1 sendok makan untuk 5-10 liter air. Nah, ini hasilnya ya. Setelah 4 kali pengaplikasian, saya pangkas dan menghasilkan buah yang sangat berlimpah sekali. Ini saya berada di deret Everest. Ya. Ini Everest. Tadi kita terlewatkan sudah. Deret Everest. Nah. Jadi itu ya sahabat, untuk pungi dan insek bagaimana? Nah, untuk pungi dan insek tetap kita aplikasikan seminggu sekali. Ya, yang saya pakai adalah Demolis dan Regen 50 ya. Kalau nggak ada Demolis bisa Abasel. Itu sama kandungannya. Untuk insek, kemudian punginya saya pakai Amistartop dan Antrakol. Nah, ini
Buah-buahnya sangat melimpah sekali ya. Ini varian Tamaki. Kemudian ini ada satu pohon saya coba tanam, Angelica. Ternyata sangat bagus sekali ya, buahnya lebat, Angelica. Oke sahabat, mungkin itu ya trik saya ya budidaya tanaman anggur. Mungkin sahabat ada memiliki tips atau trik yang berbeda dengan saya, silahkan kita sharing di kolom komentar. Selalu semangat, salam sehat, salam pengangguran dari Kalimantan Selatan.